Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Zafira. Saya dari kelas 1 MA 20 NPM 16819810 Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komunikasi 2019. Saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian laboratorium processing yang sudah saya buat. Jadi, proyek yang sudah saya buat di sini adalah ada suatu objek, yaitu objek kotak yang akan bergerak memantul ke segala arah. Jadi, di sini saya membuat dua sketch. Ini yang sketch pertama dan ini yang sketch yang kedua. Jadi, saya akan menjelaskan sketch yang pertama terlebih dahulu. Sini yang pertama ada proyek kotak. Proyek kotak ini dapat disebut juga dengan declare. Jadi jikalau ada kata-kata yang menggunakan tanda garis miring di sebelah kirinya, itu dapat diartikan sebagai komentar. Jadi untuk menandakan bahwa codingan di bawah tulisan ini merupakan deklarasi. Dan karena saya menggunakan OOP untuk membuat proyek ini atau Object Oriented Programming, tentunya saya membutuhkan kelas dan juga objek. Di sini saya kelasnya menggunakan kotak dan kotak satu tentunya menjadi objek. Jadi dapat diartikan kelas kotak mempunyai 10 objek. Ya, ini 1, 2, 3 hingga 10. Oke, saya lanjut. Yang kedua ada void setup. Void setup digunakan untuk men-setting segala hal dasar atau awalan dan dijalankannya hanya satu kali. Di dalam void setup ada 3 perintah. Yang pertama ada size. Size ini digunakan untuk mengatur ukuran layar dan di sini saya menggunakan 500 x 500 pixels. Kedua ada smooth. Smooth ini digunakan untuk menghaluskan tampilan dari suatu project atau dari objek tersebut. Dan yang ketiga ada stroke weight. Stroke weight ini digunakan untuk memberikan ketebalan kepada objek. Di sini saya menggunakan angka ketebalannya itu 8. Lalu lanjut ke initialize atau inisialisasi. Di sini ada sintaks kotak 1 sama dengan new kotak dalam kurung 100, 100. Jadi sintaks ini dapat didefinisikan bahwa di dalam objek kotak 1 memiliki kelas baru dengan X100. Ini X dan juga ini Y. Ya, jadi ini X-nya dan juga ini Y-nya. Begitu pula juga dengan kotak 2 sama dengan new kotak 200, 200 bahwa objek kotak 2 memiliki kelas baru dengan X200 dan Y200. Dan yang ada dalam kurung ini 100, 100 ini digunakan juga untuk menentukan titik awal munculnya suatu objek. Jadi kotak 1 untuk X-nya akan muncul nanti di angka 100 dan Y-nya di angka 100 juga. Selanjutnya yaitu ada void draw. Jadi kalau void draw itu digunakan untuk mendesain suatu program dan void draw itu dapat dijalankan berkali-kali. Beda halnya dengan void setup ya. Lalu di sini ada background. Background ini digunakan untuk memberikan warna pada latar display. Dan di sini untuk backgroundnya saya menggunakan dari tools color selector dan bisa langsung di copy aja untuk warnanya. Selanjutnya di call functionality ada fill. Fill di sini dan juga ada kotak 1 doteran. Jadi untuk fill di sini digunakan untuk memberikan warna pada objek kotak 1. Untuk warnanya juga bisa diambil dari tools color dan juga color selector dan tinggal di copy paste aja. Dan juga untuk kotak 1 doteran ini, jadi objek kotak 1 akan memanggil fungsi run. Karena jika ada kata-kata yang di sampingnya itu menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung seperti ini, maka kata-kata tersebut adalah suatu fungsi.
Jadi untuk warnanya di sini saya menggunakan 5 warna, kayak misalkan untuk kotak 1 dengan kotak 2 sama warnanya, kotak 3 dengan kotak 4 juga sama warnanya, dan seterusnya. Dan begitulah penjelasan dari sketch yang pertama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk sketch 2. Di sini yang pertama ada global variables. Karena global yang artinya keseluruhan, berarti variabel yang bisa berfungsi di seluruh sketch ini. Yang pertama ada float x sama dengan 0. Float digunakan untuk tipe data bilangan desimal, tetapi 0 juga masih bisa menggunakan tipe data ini ya. Jadi 0 masih bisa pakai float dan juga integer. Dan bedanya dengan integer yang ada di sini, integer adalah tipe data untuk bilangan bulat. Jadi kalau misalkan di sini float x sama dengan 0, yaitu tipe data float dengan variabel x yang bernilai 0. Float y sama dengan 0, tipe data float dengan variabel y yang bernilai 0. Dan di sini yang tadi saya sudah sebutkan, integer kecepatan x sama dengan 2, yaitu untuk memberitahukan bahwa kecepatan si x tersebut adalah 2. Dan di sini float kecepatannya sama dengan 5,5, sama juga, yaitu untuk memberitahukan bahwa kecepatan dari y adalah 5,5. Kenapa menggunakan float? Ya karena di sini 5,5 adalah bilangan desimal. Lalu lanjut ada konstruktor. Di sini ada sintaks kotak float x1, float y1. Jadi pengaturan sintaks kotak float x1, float y1 ini didapatkan dari inisialisasi yang ada di sketch pertama. Yang ini nih, yang ada new kotak 100, 100. Jadi 100 di sini menjadi x1 dan 100 di sini menjadi y1. Begitu pula juga dengan seterusnya, 200 menjadi x1 dan 200 menjadi y1. Jadi pengaturan yang ada di inisialisasi tadi ini sudah diatur di konstruktor yang ada float x1 dan juga float y1 ini. Jadi intinya bahwa si konstruktor itu yang membangun si inisialisasi yang sudah kita buat di sketch yang pertama. Lalu di sini ada x sama dengan x1 dan y sama dengan y1. X sama dengan x1 dan y sama dengan y1 ini disebut juga dengan argumen. Jadi yang x sama dengan x1 ini memposisikan bahwa nilai x1 merupakan x dari void tampilan. Void tampilan itu ada di paling bawah. Ini teman-teman di sini. Dan y-nya pun juga sama, ini juga didapat dari void tampilan. Jadi konstruktor, void tampilan, dan juga inisialisasi itu ketiganya punya hubungan. Jadi x dan juga y yang ada di rek ini akan memanggil x dan y yang ada di konstruktor dengan masing-masing x dan y-nya itu tadi ya x1 dan juga y1. X1-nya 100 untuk kotak 1, y1-nya 100 untuk kotak 1 dan juga seterusnya. Selanjutnya di sini ada function. Jadi ketika tadi di sketch 1 ada call functionality atau memanggil fungsi run, dan di sini ada si isi fungsi run itu sendiri, yaitu ada tampilan, ada fungsi tampilan, ada fungsi bergerak, fungsi memantul, dan juga fungsi gravitasi. Dan akan saya jabarkan satu persatu. Untuk yang pertama ada void gravitasi dengan kecepatan y plus sama dengan 0,2. Jadi sintaks ini semuanya digunakan untuk menentukan kecepatan di gaya gravitasi dan dapat dijabarkan jadi kecepatan y sama dengan kecepatan y ditambah 0,2. Nah, nilai kecepatannya itu sendiri dapat dilihat di global variabel yang ini nih, 5,5. Jadi 5,5 ditambah 0,2 itu menjadi kecepatan Y. Jadi ketika nanti si kotaknya itu sudah memantul, maka lama-kelamaan kotak itu akan tertarik dan juga akan jatuh ke bawah. Nah, untuk mengetahui tarikannya itu akan ke atas atau ke bawah, ya dapat dilihat dari Y-nya yang berfungsi untuk mengatur letak vertikal. Jadi X itu untuk mengatur horizontal,
dan Y itu untuk vertikal ya, yang atas ke bawah gitu, dari atas ataupun bawah. Nah, itu gravitasi ini diaturnya di void gravitasi ya. Jadi untuk menentukan kecepatan gaya gravitasinya. Lalu yang kedua ada void memantul. Di sini yang pertama ada if X lebih besar daripada width, atau jika X lebih besar daripada width atau lebar dari display ini, maka kecepatan X yaitu 2 ini kecepatannya akan dikalikan min 1 secara berulang kali. Ini tanda bintang maksudnya dikali ya. Jadi jika X lebih besar daripada width atau si lebar display ini, maka kecepatan X ini, si 2 akan dikalikan dengan min 1 secara berulang kali. Jadi jika si kotak sudah mencapai garis ujung width, nah maka bola itu akan memantul. Sini untuk kecepatan X sama dengan kecepatan X bintang min 1. Jadi nilai kecepatan X nya itu ya tadi 2 dikali dari min 1, dan 2-nya itu dilihat dari global variabel. Lalu selanjutnya ada if X kurang dari 0. Jika X kurang dari 0, maka kecepatan X yaitu 2 akan dikalikan dengan min 1 secara berulang kali. Jadi objek kotak akan memantul ke kanan. Jadi kayak objek kotaknya itu akan memantul ke kanan, yang seharusnya si kotak itu sudah mencapai di ujung kiri, di sebelah kiri ini. Karena akan mendekati nilai yang kurang dari 0, maka objek kotak itu akan kembali lagi memantul ke kanan. Jadi kayak pengaturan ini untuk memantulnya si X gitu. Jadi bisa memantul dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Lalu selanjutnya ada if Y lebih besar daripada height. Jika Y lebih dari height karena angkanya semakin besar, atau jika objek kotak sudah mencapai garis bawah sini, maka objek akan memantul ke atas dengan dikalikan min 1. Lalu selanjutnya ada if Y kurang dari 0. Jika Y kurang dari 0, maka bola akan memantul ke bawah dengan dikalikan min 1. Lalu selanjutnya ada void bergerak. Sini ada X plus sama dengan kecepatan X, dan juga Y plus sama dengan kecepatan Y. Jadi X ini yaitu 0, yang tadi dari global variabel ini, dan Y-nya juga 0, akan ditambah dengan kecepatan X yaitu 2, dan akan selalu ditambah 2 untuk kecepatan objek itu bergerak. Jadi 0 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 untuk kecepatan si X-nya itu lagi, untuk kecepatan objek itu bergerak. Begitu pula juga dengan Y. Y yang tadi dari global variabel ini 0, ditambah kecepatan Y 5,5, dan akan selalu ditambah 5,5. Jadi 0 tambah 5,5 tambah 5,5 dan seterusnya untuk kecepatan si bola bergerak. Dan yang terakhir ada void tampilan, digunakan untuk mengatur tampilan bola. Dan di sini rect itu digunakan untuk membuat suatu kotak atau bujur sangkar. Ya, karena aku tadi kotak jadi aku pakainya rect. Dan untuk X dan Y-nya itu nilainya dapat dilihat di konstruktor tadi nih, yaitu tadi dari inisialisasi juga di X1, ini Y1. Dan di sini juga ada 80,80, itulah diameter dari kotak tersebut. Begitulah penjelasan dari sketch 1 dan juga sketch 2. Oke, karena untuk sketch 1 dan juga sketch 2 sudah dibahas penjelasan dari setiap codingannya, dan sekarang mau langsung saya play aja hasilnya. Ini bisa klik pemboran, dan ini dia hasilnya. Sini backgroundnya saya pakai warna kuning, dan untuk ketebalannya tadi ya nomor 8, angka 8 maksud saya. Dan untuk warnanya juga tadi saya memakai 5 warna yang berbeda.
Dan terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.